Dan kamu anak nomor? Aku anak nomor pertama, Pak. Oh, yang pertama, Mm-mm. anak sulung ya? Mm-mm. Oke, anak sulung memang harus sering bantu orang tua. Di panitia penyelenggara graduation sebagai most innovative student. Kenapa? Buat sebuah aplikasi untuk siswa-siswa yang ada di sekolahan aku, aplikasi Acer. Sangat bermanfaat bagi para siswa dalam melatih critical thinking maupun problem solving, Pak. Apa saja nih yang sudah dilakukan oleh Zaki, riset-riset yang pernah dibuat gitu? Aku itu sudah melakukan riset sebanyak 4 kali. Zaki, terus terang, I'm impressed with you. Apa rencana berikutnya? Prestasi yang aku cantumkan yang pertama kali yang tadi sudah aku sebutkan yaitu menjadi finalis atau perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dalam kompetisi penelitian siswa Indonesia. Jadi juara 3 tingkat nasional lomba karya tulis yang diadakan oleh ICC di Bengkulu, top 10 di lomba menulis kritis yang diadakan oleh Universitas Sriwijaya, menjadi juara 3 lomba inovasi daerah Pali dan karya tulis ilmiah yang diadakan GSC. Jadi ada lima prestasi tadi, akhirnya itu menjadi jembatan untuk akhirnya diterima ya di Alhamdulillah. Actually di Kabupaten Pali sebenarnya juga sudah ada MOU dengan IPB. Semoga nanti kamu menjadi salah satu yang mendapatkan beasiswa itu. Amin, amin. Supaya bisa juga memberikan support. Jangan lupa nanti kalau sudah selesai baliknya ke sini lagi. Karena kita ada di bulan pendidikan, kita pengen tahu nih pandangan Rezaki terkait dengan pendidikan. Itu menurut Rezaki sendiri itu apa sih yang benar-benar sekarang dibutuhkan oleh siswa? Menurut pengalaman aku, memiliki banyak sekali dampak positif maupun negatif, Pak. Ya. Jadi dampak positif yang diterapkan dari pendidikan ini, siswa dapat melatih akademisnya. Akan tetapi dampak negatifnya jauh lebih buruk. Mengapa? Karena moralitas dari siswa tersebut secara tidak langsung menurun. Karena siswa dituntut untuk selalu benar. Sedangkan bakat dan minat siswa itu berbeda setiap individunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our YouTube channel Indahnya Pali, inovasi daerah punya Pali. Hari ini kita ada di ruang podcast Indahnya Pali. Ruang podcast ini akan menghadirkan tokoh-tokoh yang akan memberikan inspirasi, memberikan inovasi di bidangnya masing-masing. Karena kita ada di bulan Mei, kemarin ada peringatan Hari Pendidikan Nasional, maka di bulan Mei ini ruang podcast Indahnya Pali akan menghadirkan orang-orang ataupun tokoh-tokoh yang ada di dunia pendidikan. Kemarin ada graduation SMA Negeri 2 Andalan Talamubi. Hari ini kita kedatangan tamu, dia mendapatkan semacam gelar lah ya, sebagai most innovative student di graduation tersebut. Please welcome Rezaki Andrian. Halo. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik, Pak. Ini panggilnya apa nih biasanya? Apa, Pak? Dipanggilnya apa? Kalau aku dipanggilnya biasanya Zaki, Pak. Oh, Zaki, oke. Oke, Zaki. Kemarin baru graduation ya? Congratulations. Makasih, Pak. Jadi most innovative student. Alhamdulillah. Most innovative student artinya adalah pelajar yang paling inovatif ya. Oke, sebelum kita ke sana, kita mau kenal dulu nih sama Rezaki. Rezaki lahirnya di mana, kemudian tinggal di mana sekarang? Oh, mungkin untuk saya lahirnya itu di Prabu Muli tanggal 3 April 2005. Dan saat ini saya itu tinggal di Talang Ubi, Jalan Merdeka, di depan Hotel Grand Charlie, Pak. Oh, yang punya mie pangsit Andrian? Iya, Pak. Mie pangsit Andrian berarti Andrian dari nama kamu juga ya? Iya. Enak tuh mie pangsit itu. Alhamdulillah. Ini artinya yang jualan siapa? Yang jualan ibu. Aku juga bantu-bantu di belakang, Pak. Oh, bantu-bantu juga? Bantu ngapain?
Kalau aku tugasnya itu beli barang, buat es, serta buat pangsitnya itu sendiri, Pak. Jadi kamu yang bikin pangsitnya? Oke. Jadi ini kalau pas jualan, dia kan bukanya sore nggak salah ya? Buka sore, jam-jam 2, jam 3 itu udah mulai sibuk ya, Pak? Sudah, Pak. Sibuk kan, Pak? Karena lumayan ramai juga itu. Alhamdulillah. Selain berprestasi, artinya juga membantu orang tua juga ya, di apa namanya jualan mie pangsit. Karena kebetulan namanya juga pakai nama juga ya, Andrean. Atau malah nama itu jangan-jangan yang bikin hoki. Alhamdulillah. Jadi banyak yang beli kan. Yang belanja ke pasar kamu? Yang kalau kan di dekat rumah itu ada toko, Pak ya. Misalkan ibu itu bukan kekurangan sih, kayak lupa atau itu aku yang beli. Oh, yang beliin. Terkadang juga kalau sore-sore misalkan stok dari kan buat mie itu kan pakai gendum kan, Pak ya. Ya. Nah, misalkan stok gendum itu habis, ya aku yang beli gendum, beli telur. Yang bikin mie ibu. Tetap ibu, yang bikin mie tetap ibu. Kamu bagian pangsitnya itu. Bagian pangsit sama bikin es. Es, buat barang gitu, Pak. Oke. Kalau Bapak apa kerjaan? Kalau Bapak kerjaannya jadi sopir mobil, Pak. Oh, sopir mobil di perusahaan-perusahaan gitu ya? Iya kayaknya, Pak. Karena kan Bapak itu kan manda, jadi jarang juga pulang. Akunya ya jarang juga nanya, jadi kurang tahu juga sih, Pak. Iya. Perlu diketahui manda itu istilah orang sini ya, untuk yang istilahnya kerja dan nginap di tempat kerja biasanya gitu. Berapa hari atau berapa minggu biasanya pulang. Itu biasanya yang kerja di pertambangan yang banyak begitu. Oke, kalau adik berapa adik punya? Kalau adik aku itu ada 3, tapi satunya sudah wafat, Pak. Oh, waktu kecil ya sudah meninggal. Waktu baru lahir, pokoknya baru lahir sudah meninggal. Perempuan laki-laki adiknya? Kalau adik aku semuanya laki-laki, Pak. Berarti ini saudara ini kamu semua sekeluarga laki-laki ya? Dan kamu anak nomor? Aku anak nomor pertama, Pak. Oh, yang pertama, anak sulung ya? Oke. Anak sulung memang harus sering bantu orang tua. Oke, kemarin diberikan semacam gelar ya mungkin ya, penghargaan dari panitia penyelenggara graduation sebagai most innovative student. Kenapa di ini tuh? Ada alasan tersendiri? Mungkin alasan sekolah amanahkan gelar tersebut ke aku, mungkin karena yang pertama aku itu pernah membuat sebuah aplikasi untuk siswa-siswa yang ada di sekolahan aku agar kenal dengan penelitian, Pak. Jadi nama aplikasinya itu aplikasi A-Search atau yang bisa kita sebut Easy Research, mudahnya meneliti, Pak. Dan juga aku juga pernah membuat sebuah media edukasi fisika di sebuah media sosial yang bernama Instagram, Pak. Oke, jadi ada inovasi yang kamu bikin ya. Inovasinya semuanya dalam rangka membantu teman-teman ya, dalam proses belajar mengajar. Ada e-search, easy search, sama kamu bikin media belajar di Instagram, di medsos ya. Oke. E-search kemarin yang ikut lomba inovasi daerah ya? Alhamdulillah kemarin e-search aku wakilkan ikut inovasi daerah, Pak. Dan alhamdulillah mendapat juara 3. Mendapat juara 3 e-search. Okay, we're talking about e-search, easy research. Ngapain kamu bikin easy research ini? Ini apa yang menjadi dasar? Ini kayaknya perlu nih kita buat. Apa yang mendasari itu? Mungkin pemicu aku membuat sebuah aplikasi tersebut karena di sekolahan aku itu terbilang sangat sedikit siswa yang tertarik tentang penelitian, Pak. Jadi saya berpikir ketika saya dan teman-teman saya lulus, siapa sih yang akan menjadi penerus kami ini untuk mengharumkan nama sekolah, karena sektor penelitian itu sangat berpotensi dan sangat bermanfaat bagi para siswa dalam melatih critical thinking maupun problem solving, Pak. Itu yang menjadi dasar pertama saya untuk membuat sebuah aplikasi pengenalan penelitian. Oke, jadi kamu itu apa istilahnya? Ada keresahan ya? Dimana kalau ini misalnya
setelah selesai, artinya sebelumnya ada semacam klub ya, komunitas yang suka penelitian. Gitu. Ada. Nah, apa namanya, komunitas ini seiring dengan waktu, karena melihat apa namanya itu kayaknya banyak yang tidak berminat, makanya kamu membuat sebuah aplikasi supaya menarik minat mereka itu dengan penelitian itu. Dan dengan namanya Easy Research, artinya bahwa riset itu adalah sesuatu yang sebenarnya gampang, mudah ketika memang kita mencintainya ya. Makanya dibuat aplikasi itu. Dan kebetulan menang juga. Alhamdulillah. Dapat juara 3 di lomba inovasi daerah. Itu dia aplikasinya basisnya apa itu? Aplikasinya berbasis Android. Android ya. Yang bisa akses itu apa dia sudah semua orang bisa akses atau hanya tertentu? Untuk saat ini masih hanya orang-orang tertentu, Pak, karena untuk mengpublikasi sebuah aplikasi itu butuh modal. Jadi berhubung peneliti belum adanya dana, jadi masih hanya untuk anak-anak tertentu, terkhususnya untuk SMA Negeri 2 Unggulan Talembi. Oke. Jadi dia belum ke Play Store atau ini App Store ya? Belum. Hanya ini apa di berbentuk file, Pak. Bentuk file ya. File aplikasi nanti bisa diinstal ya. Ya. Diunduh dan diinstal. Oke, jadi aplikasi tentang Easy Research isinya apa aja sih? Isinya mungkin untuk aplikasi tersebut, isinya itu yang pertama, bagaimana sih penelitian, apa sih itu penelitian, dan di aplikasi itu juga tersedia berbagai fitur seperti contoh penelitian, tempat jurnal-jurnal penelitian, dan secara tidak langsung aku juga menempatkan penelitian aku di sebuah aplikasi tersebut untuk dicontoh agar adik-adik kelas aku itu, Pak, bisa meneliti dengan mudah. Oke, ada tahapan-tahapannya juga ya? Karena kan tadi ngomong critical thinking sampai problem solving. Biasanya kan riset itu dibangun berdasarkan keresahan dan persoalan yang ada ya. Makanya kita harus berpikir kritis untuk melihat persoalan itu apa yang dihadapi, terutama di lingkungan sekolah, proses belajar mengajar, sampai nantinya hasil penelitian dia solve the problem. Kan begitu kan biasanya. Artinya di dalam easy research ini, research ini ada itu proses bagaimana tahapan-tahapan itu dibangun itu. Untuk sistematis dalam pembuatan karya ilmiah sudah ada di aplikasi yang telah aku buat. Jadi aku sudah masukin alurnya bagaimana, baiknya bagaimana gitu, Pak. Proses berpikirnya riset itu bagaimana ya. Kamu bangun sendiri itu aplikasi itu? Untuk aplikasi tersebut alhamdulillah aku membuatnya sendirian, Pak. Itu pakai apa ininya? Jadi dia pakai coding atau memang sudah ada template yang bisa dibuat? Jadi seperti ini, Pak. Jadi ada yang namanya web kodular. Jadi web itu tuh hanya menyediakan tempat pembuatan aplikasi, tapi tidak memakai coding. Tapi codingnya itu secara puzzle. Jadi hanya mengandalkan sebuah bahasa Inggris saja. Jadi desainnya itu custom dari aku sendiri dan baru dimasukkan seperti tombol-tombol. Lalu codingnya itu memakai bahasa Inggris. Jadi asalkan kita bisa berbahasa Inggris, coding tersebut akan jalan. Jadi perintah di coding itu bahasa Inggris ya? Coding puzzle namanya. Coding puzzle. Oke. Oh, jadi dia bikin sendiri aplikasi itu, nanti ada custom yang kamu masukkan ya. Apa aja yang ada di situ. Oke, sudah segampang itu sekarang ya, artinya bikin aplikasi. Dan alhamdulillah itu juga artinya memberikan dampak dan manfaat ya. Oke, I want to ask you about the research. Research ini kalau orang awam artinya yang belum mengenal ini mungkin akan berpikiran ini apa ini sih Zaki ini bikin yang ngejelimet gini ya. Dari sepanjang kamu dari klub kemudian kamu memperkenalkan aplikasi research ini untuk menarik minat itu apa sih yang menjadi tantangan, kemudian kira-kira bagaimana pandangan kamu harusnya riset itu supaya nanti bisa berkembang di SMA. Mungkin yang lebih menjadi tantangan menurut aku itu susahnya mencari atau susahnya
membuat sebuah ide, Pak. Jadi ide itu kan untuk membuat sebuah penelitian kita itu harus membuat ide atau menyelesaikan sebuah permasalahan. Akan tetapi karena ya di SMA tempat aku itu memang kurangnya sumber daya manusia tentang pembimbing, kan pembimbing aku itu hanya satu, Pak. Sedangkan tim yang ikut itu kalau dari angkatan aku ada 3, jadi ya pembimbing itu juga susah, dan tantangan tersebut membuat aku itu harus ya effort aku harus lebih gitu, Pak. Dan juga bagaimana sih agar penelitian yang ada di SMA aku itu berkembang. Mungkin menurut aku faktor yang paling mendasari untuk membuat sektor tersebut berkembang yaitu memang harus dari gurunya sendiri, Pak. Jadi guru itu harus secara tidak langsung harus mengajak murid-muridnya untuk meneliti, karena penelitian itu sangat bermanfaat bagi guru, bagi siswa maupun bagi sekolah, gitu, Pak. Iya. Makanya tadi di awal bilang ini tuh apa ya? Belajar saja kadang-kadang ada yang suka, ada yang mungkin kurang berminat. Untuk melakukan tahapan riset penelitian ini kan dia lebih tinggi lagi ya. Makanya penelitian itu yang wajibnya malah justru di tingkat perguruan tinggi. Kalau di SMA kan mungkin hanya pengenalan, kemudian juga permulaan tadi bagaimana kita mendesain pemikiran supaya kritis dan bagaimana itu juga menghasilkan solusi. Oke. The next question is karena kamu sudah ngomong banyak tentang penelitian ini, kita pengen tahu nih, apa saja nih yang sudah dilakukan oleh Zaki, riset-riset yang pernah dibuat gitu. Baik itu dari ide dari diri sendiri atau mungkin ada dari ide dari orang lain itu. Baik, mungkin berbicara tentang perjalanan aku di sebuah dunia riset, aku itu sudah melakukan riset sebanyak 4 kali. Jadi yang pertama itu untuk awal aku melakukan riset yaitu riset yang sederhana sebenarnya. Jadi pada masa pandemik aku itu meneliti siswa apakah mereka itu jujur melakukan ujian di sebuah forum yang bernama Google Form pada masa pandemik. Nah, berangkat dari sana aku baru menguji membuat sebuah media edukasi tentang pelajaran fisika yang ada di Instagram untuk membantu teman-teman aku yang baru masuk SMA agar ngerti tentang fisika, yang dimana saat aku sudah berkonsultasi dengan guru fisika tersebut. Juga untuk yang selanjutnya mungkin ini merupakan penelitian aku yang paling prestisius. Mungkin aku itu kemarin penelitian ini alhamdulillah masuk perlombaan nasional yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Riset, yaitu aku meneliti modal sosial yang ada di Ikatan Keluarga Minang di Pali pada masa pandemik. Jadi aku itu menganalisa apakah di organisasi tersebut ada atau tidaknya modal sosial. Mungkin bagi teman-teman yang tidak tahu, modal sosial itu merupakan kalau bahasa secara tidak langsungnya simpati atau empati kita terhadap sesama anggota organisasi. Jadi, semisalkan pada masa pandemik tersebut ada salah satu anggota kita yang terkena musibah, apakah anggota lainnya itu merasa simpati, apakah merasa empati atau tidak? Jadi, di saat anggota lainnya mendapatkan musibah, apakah mereka memberi dukungan maupun dukungan sosial maupun material? Dan selanjutnya penelitian yang aku lakukan dan alhamdulillah juara 3 inovasi di Pali, yaitu aku mengangkat sebuah tema yaitu aplikasi Asearch. Nah, aplikasi Asearch itu kalau kepanjangannya itu Easy Research. Easy Research itu mudahnya meneliti. Jadi aku membuat sebuah aplikasi di web yang namanya Kodular dengan desain yang aku buat sendiri, dengan coding puzzle yang aku buat sendiri. Lalu aku berikan aplikasi tersebut untuk adik-adik kelas aku, Pak, agar mereka lebih minat dan merasa, wah, penelitian itu ternyata seru, wah, penelitian itu ternyata bermanfaat loh bagi
kita untuk masa depan, gitu Pak. Oke. Terkait tadi ya, kita nanti ngomong satu persatu apa yang sudah dilakukan, research yang Zaki lakukan tadi. And I have one suggestion about the easy reset tadi ya, tentang easy reset. Karena begini, biasanya orang itu akan tertarik melakukan apapun sesuatu yang memang dia relate dengan kehidupannya. Kalau kita ngomong kehidupan pelajar dewasa ini, yang akan membuat dia itu tertarik biasanya yang berhubungan dengan gadget, tentang bagaimana komunikasi mereka di media sosial, bagaimana mereka membuat konten media sosial, bagaimana mereka main game di gadget. Nah, saran saya sih secara pribadi, kalau memang easy research ini, kalau bisa memang banyak mengangkat tema-tema riset yang memang sekarang ini menjadi kegiatan sehari-hari atau yang disenangi oleh pelajar itu. Anak-anak sekarang kan dia main Instagram, mungkin penelitiannya nggak rumit-rumit, bisa jadi bagaimana membuat bagaimana respon pengguna Instagram terkait dengan konten OOTD misalnya itu. Jadi outfit of the day itu kan apa yang menarik gitu. Nanti kan di situ biasanya akan timbul nih, apalagi cewek-cewek itu kan melihat ini pasti dia, wah ini OOTD yang bagus ini kan. Jadi nanti bisa pasang. Itu kan sama kayak Mark Zuckerberg di Facebook, dia kan sebelum bikin Facebook, dia bikin face mesh namanya. Nah, dia tuh sebenarnya simple, dia melakukan riset sederhana, dia match-kan antara satu pria dengan wanita, mahasiswa dan mahasiswi, di match-kan. Nah, ternyata itu menarik minat. Wah, ini nggak cocok. Jadi mereka di bawahnya suruh komentar, oh ini nggak cocok, ini yang cocok, ini yang cocok, ini. Ternyata itu. Kemudian dari pemikiran itu dibuatlah Facebook. Jadi semua orang bisa connect dengan Facebook. Awal mulanya bikin Facebook itu begitu. Nah, ketika nanti kamu bikin riset yang kayak gitu, misalnya bagaimana bikin konten Instagram yang baik untuk OOTD. Oh ini nggak cocok, harusnya begini. Nanti kan timbul komentar, kaya akan hasil riset. Atau misalnya game apa nih yang paling terkenal sekarang ini. Nanti bisa diriset berapa jam anak-anak main game. Selain ini tadi yang sifatnya, ini ada juga nanti manfaatnya. Artinya waktu yang dihabiskan anak-anak SMA 2 bulan untuk main ini sekian jam. Main PUBG sekian jam, Free Fire sekian jam. Nanti kan kelihatan itu. Itu malah justru ini ya, hal yang sederhana tapi nanti akan memberi dampak. Bisa ketahuan nanti berapa banyak main game, berapa banyak baca buku, berapa banyak ini masih, dan ini menjadi kaya. Itu mungkin saran ke depan supaya nanti easy research ini banyak diminati. Kalau kita tadi, kita baru ngomongin yang berat tadi ya. Kamu bicara media modal sosial. Kalau tadi media sosial, ini modal sosial. Ini jauh ini perbandingan. Kalau kita bicara tentang riset modal sosial di sekolah, mungkin anak-anak bakal sulit menerima ini apa nih modal sosial nih? Karena bahasa ini memang sudah bahasa ilmiah dan sudah ini. Tapi itu memang interesting. Jadi begini, kamu tadi melakukan riset modal sosial Ikatan Keluarga Minang, satu komunitas artinya, berdasarkan ini asal kelahiran ya, keluarga Minang dalam masa pandemi. Artinya kamu mencari respons empati tadi ya, empati kemudian simpati ketika dalam satu keanggotaan komunitas itu ada dapat musibah atau dapat bagaimana empatinya ini. Dan ini memang penelitian sosial ini sekarang menjadi menarik karena akan memperlihatkan dan menunjukkan seberapa kuat artinya ya komunitas itu dia berkontribusi bagi kehidupan sosial, tidak hanya di anggotanya, malah justru juga mungkin di lingkungan sosialnya yang lebih besar. Dan itu yang menjadi tantangan. Ya, tantangan. Kemudian
Kamu menang apa di ini untuk hasil riset itu? Mungkin untuk yang modal sosial tadi, alhamdulillah aku menjadi perwakilan di bidang ilmu sosial dan humaniora Ya? untuk perwakilan Provinsi Sumatera Selatan di kompetisi penelitian siswa Indonesia, Pak. Oke. Jadi mewakili provinsi ya dalam penelitian itu. Dan Zaki, terus terang I'm impressed with you. Karena begini, nggak banyak anak-anak ini pelajar SMA yang artinya sudah mulai berpikir tentang bagaimana tatanan sosial, bagaimana apa namanya itu rekayasa sosial, social engineering, kemudian modal sosial. Karena ini sebenarnya yang sekarang ini penelitian-penelitian yang banyak hits ya untuk bidang sosial dan humaniora itu. Karena apa? Karena peran komunitas-komunitas ini yang sebenarnya nanti akan juga bisa kita lihat juga ya kontribusinya terhadap pembangunan di berbagai sektor, artinya di sektor ekonomi, kemudian politik segala macam. Kalau Ikatan Keluarga Minang contohnya, Ikatan Keluarga Minang kan dia tidak hanya kuat di Indonesia, malah di luar negeri juga dia kuat. Karena apa, persaudaraannya tadi kan tidak hanya urusan rumah makan aja di apa namanya itu perdagangan juga mereka banyak. Malah juga untuk politik segala macam itu ini ada. Mungkin kedepannya akan lebih detail ya, tidak hanya kita ngomongkan simpati dan empati, juga kontribusi sosialnya terhadap lingkungan sekitar juga. Ada juga komunitas ilmuwan yang sekarang juga ekonomi mungkin banyak di komunitas ini yang banyak ini, dan mereka juga apa namanya kekuatan soliditas segala macamnya juga itu bisa di ini. Itu menarik gitu dan bakal jadi apa penelitian unggulan. Semoga nanti kamu punya ide lagi yang bisa mengembangkan apa yang kamu riset tadi. Dan hasilnya bagaimana itu? Dan hasil dari penelitian yang telah kami lakukan, bahwasannya pada saat pandemi mereka atau para anggota di Ikatan Keluarga Minang itu ternyata memang memiliki modal sosial yang kuat. Terlihat dari tahun-tahun sebelumnya ketika mereka ada musibah ataupun ada sebuah bencana, mereka itu selalu melakukan sebuah kegiatan, kalau tidak salah kegiatannya namanya itu rapat bantuan atau bantuan sosial untuk anggota yang kena musibah. Jadi apa yang jadi tools kamu untuk capture ini apa hasil riset itu kemarin? Pakai kuesioner kah atau interview? Jadi untuk tools yang aku pakai dalam penelitian aku pertama yaitu menggunakan kuesioner, yang kedua yaitu wawancara secara langsung terhadap pihak Ikatan Keluarga Minang, dan aku juga meminta hasil dokumentasi dari misalkan rapat mereka, bantuan mereka ataupun sebagai ininya bukti ya. Ya, jadi dia lengkap ya. Pertama dia kasih kuesioner, ditambah interview yang mendalam, sama buktinya. Dan hasilnya memang positif, artinya model sosial yang ada di IKM itu Keluarga Minang ini memang kuat, luar biasa. Banyak ya berarti ada. Kamu risetnya sudah ada 4, semoga juga nanti akan lebih berkembang lagi, artinya yang tidak hanya di sosial, mungkin ada juga di bidang lain yang bisa dilakukan untuk apa namanya itu memberikan kontribusi bagi pembangunan kita ini. Oke, Ki. Best ini nextnya kita ngomongin ini. Kemarin sudah graduation ya? Udah selesai nih. SMA udah kelar. Apa rencana berikutnya? Ini mau kuliah kah atau gimana? Mungkin untuk rencana aku ke depan, alhamdulillah kemarin aku baru diterima di sebuah Institut Pertanian Bogor lewat jalur PIN. Nah, bagi teman-teman yang tidak tahu jalur PIN itu jalur prestasi internasional dan nasional. Oh, jadi ini ada jalur PIN melalui prestasi artinya ya? Jadi kamu diterima di IPB itu berdasarkan jalur prestasi. Apa sih prestasi yang dibuat yang mungkin diterima itu? Prestasi yang aku cantumkan yang pertama kali yang tadi sudah aku sebutkan yaitu menjadi finalis atau perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dalam kompetisi penelitian siswa Indonesia. Yang kedua yaitu menjadi juara 3 tingkat nasional
lomba karya tulis yang diadakan oleh ICC di Bengkulu. Yang ketiga, menjadi top 10 di lomba menulis kritis yang diadakan oleh Universitas Sriwijaya. Yang keempat, menjadi juara 3 lomba inovasi daerah Pali. Dan yang kelima, menjadi juara 3 provinsi karya tulis ilmiah yang diadakan yang diadakan oleh GSC. Mungkin itu, Bang. Jadi ada lima prestasi tadi, akhirnya itu menjadi jembatan untuk akhirnya diterima ya di Alhamdulillah. Ambil apa? Aku di IPB mengambil manajemen industri, Pak. Manajemen industri. Oke. Pertanyaan yang pertama, kenapa IPB dan kenapa manajemen industri yang dipilih? Ada alasan tersendiri? Mungkin untuk sebelum aku menjelaskan alasan tersendiri, alasan dari luar atau alasan eksternal aku memilih IPB, yang pertama itu rekomendasi dari guru aku, yaitu namanya Pak Dirga. Jadi guru aku itu menyarankan aku masuk jalur tersebut karena yang pertama memang Institut Pertanian Bogor memiliki satu alumni dari sekolah aku yang membuat jika aku masuk ke sana ya setidaknya ada teman untuk saling sharing ataupun saling berkumpul. Dan mungkin untuk alasan aku tersendiri masuk Institut Pertanian Bogor karena tahun kemarin Institut Pertanian Bogor menjadi juara umum di ajang Pekan Ilmiah Nasional yang diadakan oleh Kemdikbudristek, yang dimana secara tidak langsung menjadi wadah bagi aku untuk menuangkan passion aku atau minat aku terhadap penelitian di IPB tersebut. Nah, selanjutnya mungkin berbicara tentang manajemen industri, sebelumnya aku itu tidak tahu tentang prodi atau jurusan ini. Jadi yang memberi aku saran serta yang memberi aku pikiran untuk masuk ke prodi tersebut yaitu guru saya, yaitu Pak Dirga tadi, Pak. Oke, untuk jadi masuk ke manajemen industri ya. Ya memang sih kalau manajemen industri termasuk juga jurusan favorit. Jadi Bogor di IPB itu karena memang dia ketika selesai memang banyak sekali peluang ya. Peluang untuk di perusahaan, bahkan juga untuk dia jadi pengusaha itu sendiri. Oke. Jadi alasan kamu pribadi masuk ke Institut Pertanian Bogor adalah dalam rangka kamu memberikan ruang yang lebih besar untuk passionmu ya, di bidang riset ini. It's a good reason, bagus ya. Artinya memang cocok artinya karena kamu melihat IPB jadi juara umum di Pekan Ilmiah itu nasional itu. Dan artinya kamu melihat, wah ini jadi tempat nih untuk menuangkan apa yang di ini kan. Bagus sih. Semoga nanti kalau memang sudah diterima positif ini ya. Tinggal menunggu daftar ulang sudah? Daftar ulang sudah, tinggal menunggu uang UKT, Pak. Menunggu UKT-nya. Wah ini yang Oke. Actually di Kabupaten Pali sebenarnya juga sudah ada MOU dengan IPB dan ada beasiswa utusan daerah juga yang lagi dikerjasamakan sekarang ini. Alhamdulillah. Ya, semoga nanti kamu menjadi salah satu yang mendapatkan beasiswa itu. Amin. Supaya bisa juga memberikan support. Jangan lupa nanti kalau sudah selesai baliknya ke sini lagi. Amin. Karena memang kita sangat butuh ya sumber daya manusia yang tadi kamu bilang tadi, yang bisa memiliki critical thinking yang oke, kemudian yang problem solving, yang memberikan solusi, dan itu karena itu jadi salah satu passion kamu. Sepanjang kamu nanti mendapatkan pendidikan di IPB, kalau bisa banyaklah melakukan riset yang basisnya di sini. Saya sih mengharapnya begitu. Karena kita di Badan Penelitian dan Pengembangan juga kita butuh sekali memang gagasan, ide terutama tadi terkait dengan social engineering, penelitian sosial, itu memang benar-benar kita belum banyak sih yang melakukan itu. Malah kita justru lebih banyak fokus kepada yang sifatnya eksak ya, riset tentang
yang sifatnya eksat, yang untuk riset sosialnya memang belum banyak, dan memang justru itu yang akan lebih memberikan dampak karena kita bicara tentang masyarakat luas ya. Bagaimana kita melihat modal, apalagi bicara modal sosial, karena modal itu tidak hanya sifatnya materi, tapi yang sosial ini malah justru yang akan cepat. Ketika ada ikatan sosial yang kuat kayak tadi misalnya, maka modal yang lain juga akan cepat ini hadir ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Oke, kita udah ngomong banyak nih, kita ngomong kamu, keluarga kamu, kemudian apa yang kamu kerjakan untuk membantu orang tua, is good. Ngomong prestasi kamu di sekolah, kemudian di tingkat nasional juga ada, mendapatkan banyak penghargaan. Ngomong juga sudah ada diterima di IPB Bogor, salah satu kampus terbaik di Indonesia. Tahun 2020 dia menjadi nomor 1 malah justru. Alhamdulillah. Kalau nggak salah tahun kemarin menjadi nomor peringkat 6 se-Asia, Asia Tenggara saya lupa, sebagai ini kampus ini. Bagus karena memang akses yang akan didapatkan juga luas. Karena dia tidak bicara nasional saja, tapi juga sudah global. IPB juga banyak kerjasama dengan universitas di luar negeri. Nah nanti juga kalau kamu ada di sana, harapannya juga tidak hanya sekedar belajar kuliah, harus banyak dapat informasi dari lain, harus banyak melakukan kegiatan di luar, karena itu malah justru yang akan lebih mempercepat proses kematangan, kemudian juga membuka wawasan yang lebih luas, sehingga nanti kamu balik lagi ke sini punya idea, punya gagasan yang bisa memacu pertumbuhan di tempat kita ini ya. Oke. Yang terakhir, karena kita ada di bulan pendidikan, kemarin 2 Mei hari pendidikan, kamu baru selesai graduation, kita pengen tahu nih pandangan Rezaki terkait dengan pendidikan yang sudah kamu alami dari mulai sekolah dasar sampai SMA. Itu menurut Rezaki sendiri itu apa sih yang benar-benar sekarang dibutuhkan oleh siswa tentang apa yang harusnya mereka dapatkan dari pendidikan, dari pengajaran, dari gurunya? Baiklah, mungkin pendidikan yang sudah aku jalani itu menurut pengalaman aku. Jadi di pendidikan yang sudah diterapkan di sini memiliki banyak sekali dampak positif maupun negatif, Pak. Ya. Jadi dampak positif yang diterapkan dari pendidikan ini, siswa dapat melatih akademisnya. Akan tetapi dampak negatifnya jauh lebih buruk. Mengapa? Karena moralitas dari siswa tersebut secara tidak langsung menurun. Karena siswa dituntut untuk selalu benar. Sedangkan bakat dan minat siswa itu berbeda setiap individunya, Pak. Oke. You're talking about serius nih. Jadi menurut kamu, siswa sekarang dituntut untuk benar. Semuanya benar. Tapi kadangkala itu tidak sesuai dengan minat dan bakatnya ya. Ya. Apa aja artinya yang kamu maksud ini? Bisa ada penjelasan detailnya? Baiklah, misalkan ada satu anak yang memang pinter di akademis dan juga ada satu anak yang hanya ahli di bidang olahraga, tetapi yang selalu dianggap dalam pendidikan ini yang selalu diperhatikan selalu yang pintar akademis, Pak. Okay. Yang pintar olahraga, pintar seni ataupun lainnya saat ini kurang dieksplor. Oh, jadi pengakuannya ini ya. Jadi yang diakui bahwa ini tuh yang hanya pintar akademis saja, artinya matematika, IPA segala macam. Tapi justru ada kepintaran lain ya. Yang di bidang olahraga, sosial, seni segala macam itu malah justru yang kurang diperhatikan. Menurut kamu harusnya balance artinya? Ya, harusnya balance. Jadi apa sih yang diperlukan kira-kira bagi mereka ini yang mungkin tidak mendapatkan pengakuan, artinya kan bahwa mereka tuh perlu penghargaan yang gimana gitu terkait prestasinya di bidang lain? Mungkin dari pihak sekolah harus menerapkan sebuah kegiatan atau sebuah
sebuah kegiatan untuk mengapresiasi anak-anak yang sudah berprestasi walaupun bukan di akademis, tapi juga harus diapresiasi, Pak. Jangan hanya akademis saja yang diapresiasi ataupun dipanggil setiap upacara, melainkan yang juga jago olahraga itu harus diapresiasi juga, Pak. Iya, iya. Ya. Ini saya ingat ini apa kata-katanya Albert Einstein. Albert Einstein kan pernah bilang begini. Kalau seumpamanya apa namanya tuh kepintaran itu, dia bilang semua orang tuh jenius. Albert Einstein yang ngomong, seorang jenius ya, yang diakui. Semua orang tuh jenius, tapi dia tuh jenius di bidangnya masing-masing. Dan ketika seekor ikan apa namanya kategori apa jenius itu adalah memanjat pohon, maka seekor ikan itu akan menganggap dirinya itu bodoh terus sepanjang hidupnya. Karena ikan kan jagonya berenang. Kalau monyet iya jagonya ini. Nah, itulah makanya salah satu itu juga karena memang ya benar, ada semacam kultural di sekolah bahwa yang pintar akademik ini yang diakui, malah yang justru banyak menghasilkan prestasi di luar kayak olahraga, seni segala macam itu kurang diakui. Setiap kali ada ini penghargaan biasanya dipanggil memang yang ranking 1, ranking 2 gitu ya. Malah justru ini yang akhirnya bikin anak-anak yang sebenarnya mereka punya prestasi jadi drop juga ya. Ketika pengakuan itu nggak hadir, apresiasi itu nggak dihadirkan di situ. Oke, itu kritik yang lumayan kuat untuk pendidikan ini. Tapi terima kasih, ini harusnya menjadi perhatian kita bersama. Semua sektor harus juga memperhatikan. Artinya ada pola baru yang dihadirkan supaya nanti anak-anak yang belajar di dunia pendidikan di sekolah-sekolah itu diapresiasi seluas-luasnya sesuai tadi ya dengan minat dan bakatnya. Sehingga itu akan mendorong mereka itu menjadi lebih baik. Kalau dia jadi atlet yang berprestasi, tidak hanya di lokal, bakal internasional gitu kan. Yang punya kemampuan seni juga diapresiasi besar sehingga dia juga nanti bisa menjadi passion hidupnya yang bisa meningkatkan kualitas kemudian juga kesejahteraan dia di bidang tertentu itu. Oke, kamu punya hobi nggak ngomong? Mungkin berbicara tentang hobi, ya yang pertama mungkin hobi aku yang satu yaitu memang penelitian, yang kedua itu suka main basket, ketiga main catur, dan yang keempat mungkin hobi anak-anak remaja yaitu main game. Main game udah pasti ya. Semua anak pelajar sekarang main game gitu. Tapi ternyata juga game melahirkan profesi baru ya. Ada YouTuber yang kerjaannya cuman review game, penontonnya banyak. Dapat duit juga luar biasa ya kan, banyak malah justru YouTuber yang itu. Kemudian ada yang juga mendevelop game. Malah itu juga harusnya jadi perhatian juga. Jadi tidak hanya persoalan kita belajar matematika ya, fisika, kimia, tapi juga sektor anak-anak yang mungkin main game ini harusnya ada penyaluran minat bakat. Bahkan sekarang ada e-sport. Ya, kan ada cabang olahraga baru, e-sport dari game juga ya. Ya benar sih, artinya semua kemungkinan harus kita buka ya. Tidak hanya urusan pendidikan akademis, tapi juga di luar itu juga. Basket. You good? Alhamdulillah. Pernah punya prestasi di basket? Mungkin tim basket di SMA Negeri 2 Unggulan termasuk yang prestisius karena pernah menjadi juara 2 tingkat provinsi, Pak. Oke. Di posisi apa kamu basket? Kalau bisa disebut SG atau shooting guard. Oke, shooting guard. Mendapat prestasi menjadi juara 2 provinsi. Wah, keren. Padahal di Palembang banyak tuh yang bagus-bagus main basket. Karena dia juga fasilitasnya kan jauh lebih mendukung dibanding kita kan. Jauh mereka punya GOR, apalagi SMA unggulan di sana tuh. Tapi dapat juara 2 ya. Walaupun dari kamu. Keren. Oke, thank you nih Zaki. Kita udah banyak bercerita tentang kamu, prestasimu, kemudian juga tadi ada masukan juga. Mungkin ini juga jadi perhatian kita bersama bahwa memang semuanya harus diakomodir. Sekarang ada tagline-nya Mas Menteri kan, Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar. Jadi semuanya harus memang by minat, bakat, kapasitas, dan sesuaikan juga dengan infrastruktur yang ada ya. Supaya nanti pendidikan kita ini benar-benar memang
mengakomodasi kebutuhan, minat, bakat, dan kapasitas muridnya. Yang jadi subjek pendidikan adalah murid ya. Murid. Bukan kepentingan si A, si B, si C, tapi muridnya itu harus benar-benar di-develop berdasarkan minat. Ya benar tadi dibilang bahwa ada yang dia hebat di seni, di musik, tari, segala macam, ada yang hebat di olahraga, ada yang hebat di malah justru di permainan game segala macam, yang sekarang juga sudah ada cabang olahraganya. Harusnya itu juga diapresiasi dan dia dikembangkan ya. Dan sekolah sudah harus mulai, artinya harus mengakomodasi itu, tidak hanya di bidang akademik saja. Harus ada juga artinya guru-guru yang ini ahli di situ ya, yang sifatnya mungkin kalau sekarang di ekstrakurikuler ya, maksudnya, tapi itu sudah mulai harus juga digarap dengan baik supaya nanti anak-anak terutama di Kabupaten Pali ini yang punya prestasi di luar akademik itu juga menjadi kebanggaan dan diakui, mereka diapresiasi sehingga makin semangat untuk memberikan yang terbaik. Oke, Ki, sukses untuk apa yang menjadi passion kamu di penelitian. Kami terbuka sekali karena kami juga namanya juga Badan Penelitian dan Pengembangan, di sini juga pusatnya riset untuk pengembangan daerah. Kita nanti mungkin bisa kerjasama, apalagi nanti kamu sudah di Bogor di IPB. Saya harap nanti banyak riset yang kamu lakukan basisnya dari sini, melihat menyelesaikan problem-problem yang ada di kabupaten ini. Terima kasih sudah berbagi tadi ini, dan apa namanya itu sukses untuk kuliahnya. Amin. Ke depan saya cuman ini mau kasih semacam saran, karena yang paling agak ini di generasi sekarang ini sebenarnya fighting spiritnya agak kurang ya. Tolong nanti kalau di Bogor endurance, daya tahan, dan fighting spirit, sehingga agility-nya juga bisa ini. Kalau ada persoalan ini, kita kesini, dan memang itu butuh konsistensi ya, yang besar. Semoga kamu punya daya juang yang baik, sehingga nanti bisa berhasil sesuai dengan passion kamu, sesuai dengan keinginan kamu, dan berkontribusi, bermanfaat, terutama di kabupaten kita ini di Pali. Amin, amin, amin ya Allah. Oke, terima kasih. Itulah cerita kita hari ini dari seorang Rezaki Andrian, siswa prestasi yang baru selesai SMA dan akan lanjut ke universitas insya Allah. Sampai jumpa lagi di podcast kita berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bali Bangga siap!